Next question. Bagaimana cara membuat wanita terangsang untuk selalu memuaskan laki-laki? Kalau misalnya tadi dijalankan gitu ya, sextingnya, dijaga moodnya, apa segala macam, hampir selalu perempuan akan mau bereksperimen dengan laki-laki. Ya, ketika dia terpuaskan secara seksual, ketika kamu menjadi the best donor orgasmnya, gitu ya, dia akan mau melakukan apa aja untuk memuaskan kamu in return. Karena perempuan tuh sebenarnya kan gitu ya. Ketika dia happy, dia puas, dia tuh sangat mudah sekali. Karena gini, kalau relationship-nya dia misalnya happy, ya perempuan itu biasanya dia akan berfungsi lebih baik di dalam kehidupan sosialnya. Kalau laki-laki kebalik, kalau kehidupan bisnisnya, karirnya itu baik, baru dia cenderung bisa memikirkan relationship. Kalau perempuan kebalikan, makanya ketika dalam relationship, dia membahagiakan, merasa punya laki-laki yang membahagiakan dia, selalu menjadi donor orgasm terbaiknya dia, gitu ya. Dia pasti akan, oke, kita mau ngapain lagi nih, kita mau cari gaya apa nih, gitu. Aku mau coba ini, itu dong, gitu. Hampir selalu mereka akan lebih terbuka, karena mereka punya kepuasan seksual untuk membuat, di sana. Berarti untuk membuat wanita terangsang untuk selalu memuaskan, harus dikasih, apa tadi, orgasm Dikasih dulu ya, enak-enak sama laki-laki dulu. ya? Ya. Oke. Jadi mungkin nggak, ini benar apa enggak ya? Satu kali orgasmnya cewek, dia akan muasin cowok 2 atau 3 kali gitu, atau bagaimana? Atau 1 banding 1? Sebenarnya gini, perempuan sebenarnya nggak selalu butuh orgasme, ya. Tapi perempuan itu ketika berhubungan seks, dia itu perlu mood. Dan ketika dia lagi mood juga, gitu ya, nggak selalu dia ngincer orgasme yang yang kembang api banget, gitu. Kadang-kadang dia juga merasakan, aduh ini enak ya, ini nyaman, gue merasa disayang, itu udah cukup. Ya, jadi nggak selalu harus momentumnya epic. Berarti comfort ya. Termasuk lazy sex gitu ya, lazy sex yang membuat dia misalnya, aduh dia lagi capek gitu, pas lagi capek dia dipijitin dulu, pijitinnya sensual, nggak langsung dipakai aja. Apalagi kalau laki-lakinya tuh bilang gini, aduh Mbak Zoya, istri saya kayak gedebong pisang. Ya Pak, mungkin ya pertanyaan saya, kalau misalnya istri Bapak kayak gedebong pisang, jangan Bapak itu cium-cium istri Bapak cuma pas lagi mau sayang-sayang atau cuma pas lagi pengen having sex doang. Kan banyak istri yang begitu. Ya ampun Mbak Zoya, dia suami saya mah nyium-nyium saya cuma kalau lagi mau having sex doang. Kalau enggak saya nggak pernah dicium-cium tuh. Kan gitu. Jadi iya, ketika lo mau melakukan sesuatu yang intimate gitu ya, jangan cuma karena tedeng aling-alingnya lo lagi pengen make dia gitu loh istilahnya. Kan perempuan juga tahu sebenarnya berasa dipakai banget gitu. Bahagiakan dia lah. Berarti untuk bikin wanita itu terangsang untuk memuaskan itu, satu, kasih orgasm, tapi juga orgasmnya juga nggak heboh banget, dari comfort kecil dan perhatian ya, itu dapat membuat dia jadi mau mempayback itu gitulah istilahnya ya. Banget. Oke. Apakah seks dapat mempengaruhi perasaan? Jadi gini misalnya, nih dia belum cinta ya, tapi mereka suka untuk seks gitu. Apakah seks bisa membuat jadi cinta? Enggak selalu. Perasaan gitu. Enggak selalu ya. Jadi gini, kan seks itu bisa dilakukan dengan ataupun tanpa cinta, ya kan, dengan cinta ataupun tanpa cinta. Bagusnya sih sebenarnya, jadi prosesnya itu sebaiknya cinta dulu baru seks, ya. Karena kalau udah seks dulu baru cinta itu bahaya, gitu ya. Karena gini, seks itu kan punya sensasinya sendiri. Ada orang yang seksnya enak tapi orangnya brengsek, gitu. Ronald tahu tuh gitu, gue pernah curhat soal itu gitu ya, wah gila, susah sekali gitu untuk keluar dari relationship yang begini. Kok kayaknya seksnya enak, apa aja bisa diomongin, tapi di luar ranjang berantem terus, kayak oh my god, kepala gue mau pecah gitu ya. Dan kejadian itu kayak Superman dan Kryptonite. That's right, you know right. Aduh, gue nangis ketawa. Iya. Aduh, bulu mata gue sampai geser. Kayak gitu. Superman mati loh, jadi gue tuh sampai curhat waktu itu. Siapa yang kena kryptonite? Gue yang kryptonite-nya. Gitu.
And it was so funny kan pas lagi gue curhat dong sama profesor gue waktu itu Mm-mm. kayaknya Barry McCarthy deh gitu Mm-mm. di Washington University ya, of St. Louis. Gue lagi Winter Institute, terus gue bilang gini, Prof, I was confused. Gue bilang itu, gue bingung banget karena Mm-mm. ini cowok di ranjang kok kayaknya oke ya, responsif gitu, ngerti gue maunya apa, gue minta begini begitu, nurut dalam arti like kayak apa, ready to oblige gitu ya, kayak Iya, apa iya, aja iya. tuh jadilah gitu di ranjang gitu. Jadi terus gue pikir loh harusnya kalau di ranjang omongan-omongan tentang seks aja bisa kita komunikasiin. Kenapa begitu di luar ranjang? Oh my god, kayak orang punya kepribadian ganda gitu. Berantem, hal kecil berantem, ini itu berantem gitu. Kak bilang gini, kok kalau ngomongin seks nyambung ya nih orang, ngomonginnya enggak. Mm-mm. Dan Mm-mm. akhirnya jadi toksik hubungannya, dan gue nggak mau keluar karena gue masih berpikir Ah, kok aneh sih, masa sih kalau soal seks bisa diomongin yang lain nggak bisa. Ternyata ya ada aja kayak gitu. So, pesan moralnya adalah kalau misalnya kita memulai segala sesuatunya dengan seks, bisa aja kita stay di dalam sebuah hubungan hanya karena sensasi seksnya enak, padahal hubungannya tidak sehat gitu. Apakah ada orang yang dari seks terus jadi cinta? Ya ada, tapi sedikit. Karena ah. kadang-kadang kita bingung bedainnya antara, nih gue sebenarnya kepengen sama dia karena gue horny, atau karena dia sebenarnya sebaik itu sih gitu. Iya, iya, iya. Berarti kalau most likely kalau dari cinta ke seks itu lebih lebih banyak lah ya, lebih Ya, common gitu ya. lebih Tapi lebih kalau bertahan lama sih, Nalt. Lebih bertahan lama. tapi If kalau you dari seks looking ke for cinta, how. ya, tapi Ya, kalau dari seks ke cinta less likely itu bakal terjadi juga kan? less likely gitu. Kayak misalnya ada salah Hmm, satu temen gue, dia ketemu sama, ini bener-bener heboh sih gitu, dia ketemunya itu di sex party, jadi mereka tuh orgy gitu ya. hmm. Ini eksklusif Oh banget sih memang. wow, I Mereka like that. orgy, itu terus dia gitu orgy, terus ya, sering banget ketemu, terus lucu gitu ya, terus kayaknya setahun kemudian mereka memutuskan untuk pacaran, malah pacarannya lumayan loh, Hmm, 1,5 tahun setelah itu gitu ya, jadi udah lama ketemu, satu hmm, setengah hmm, tahun terus hmm. mereka nikah. Kebayang gak sih, kan pasti hidup pernikahan mereka tuh epic banget ya, mencoba segala sesuatunya gini 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 gini, Iya sih, tapi iya, gitu ya, iya. malah mereka maksa, enggak mbak, mbak gue mau jadi klien lu lah. Gue bilang, tapi kan kita temenan ya, masih agak susah nih kalau jadi klien temenan, karena batas-batasnya bisa Mm-mm, begini-begini. mm-mm. Udah deh curhat Iya, aja deh, iya, iya. curhat. Gue bilang begitu kan ya. Terus mereka bilang, iya coba deh ya gitu ya. Jadi mereka malah jadi sering cemburuan, karena tahu ketemunya di tempat orgy party. Oh, I see, I see. Tapi semua percobaan Hmm, seksnya mereka lakukan dan seru banget kehidupan seks mereka. Tapi itu tidak bisa mempertahankan karena keintiman. Ya, kalau kata Steinberg kan ada 3 hal yang bisa mempertahankan sebuah hubungan. hmm, hmm, Komitmen, hmm, hmm. ya, Ya. keintiman, gitu, sama passionate. Kalau cuma seksnya doang Hmm, tuh passionnya doang, gitu. Kalau nggak ada hmm, sayang-sayangnya tuh berarti nggak ada keintiman. Komitmen itu termasuk, komit ya, lo itu cuma fuck buddy gue ya. Komit ya, lo tuh kita cuma one night stand ya. Komit ya, kita hmm, ini hmm, cuma, I don't know, unicorn partner, open relationship, menikah, hmm, hmm. tunangan, pacaran. Itu kan komitmen semuanya. Komitmennya casual atau eksklusif gitu bedanya. Betul, betul, betul. Jadi I get it ya. Kenapa ada orang ketemu pas mau seks doang gitu dan itu nggak aneh Mm-mm. ya. Itu nggak aneh ya. Itu normal-normal aja sih. Tapi pas Mm-mm. dibawa gaul gitu, dibawa gaul, dibawa jalan, yuk kita jalan-jalan atau gimana, kayak nggak nyambung ya. Tapi kalau Iya, iya. seks doang kayak, you're the best apa So, gitu. bisa aja, Gitu ya, Mbak ya. ada banyak faktor, iya. Oh. Hmm. Jadi less likely kalau dari seks ke feelings itu less likely ya. Tapi kalau dari feeling ke seks sudah pasti lah, nggak mungkin Ya, enggak lah udah ya. hampir pasti, oke. Hmm. It's true. Ngomong-ngomong tadi orginya di mana ya? Nanti gua kasih tahu ya, kita DM. Oh, di Indonesia ada ya. Oh wow. Tapi lagi pandemi gini kayaknya enggak deh, nggak tahu ya. Nah, sayang sekali. Iya. Siapa tahu ya. Nah. Takut COVID Bikin special rempong kali. invitation. Ada ya. Wow. Ada loh, jangan sedih. Berarti aku kurang gaul nih Mbak nih, karena belum tahu. Terus dapatkah kepuasan seks membuat seorang fuckboy menjadi setia? Enggak.
Enggak. Gini. Let's say ada cewek. Aduh, ini nih bikin cewek-cewek nih gini ya. Cewek-cewek, please jangan taruh hatimu di vaginamu, oke? Gitu ya. Hmm, hmm. Don't Nggak, put your heart on your vagina. Karena gini, ada cewek yang mereka expect gitu ya. Misalnya mereka ketemu cowok lah, boy gitu. Mereka tapi suka ada feeling gitu kan. Mereka mungkin ada feeling tapi mereka expect, cewek itu expect bahwa hopefully dia bakal setia gitu. Lalu dengan teknik seks supaya dia setia sama aku gitu-gitu loh. Sorry, aku bukannya nggak ngebelain cewek, ya. Iya. Ronald tahu aku feminis kok, ya kan? Feminis artinya aku percaya pada kesetaraan gender. Aku percaya bahwa kalau dua-duanya puas dalam relationship, dua-duanya akan happy dan rumah tangga akan lebih bertahan, ya. So, perempuan, ya, ketika kamu melakukan hubungan seks, ya, dengan harapan bahwa teknik seks tertentu akan membuat dia jadi terikat pada kamu. Sebenarnya kan kamu sedang memanipulasi situasi. Hati itu kan nggak bisa dimanipulasi. Heart wants what it wants, gitu ya. Kalau ingin melakukan hubungan seks, ya, satu, pertama lakukan dengan cara aman, menggunakan kontrasepsi. Kedua, ya, lakukan seks for the sake of sex. Jadi, lakukanlah seks karena kamu ingin saling menikmati satu dengan yang lain secara seksual, titik. Ya. Kalau nanti tumbuh perasaan, ya dibicarain nanti. Tapi kalau tujuannya dari awal, udah mau menjerat hati seseorang lewat seks, udah pasti kamu akan gagal, atau bahkan seringkali kamu akan tersakiti oleh ekspektasi kamu sendiri. And I'm sorry to say, seperti aku sering ngobrol dan curhat bersama dengan Ronald, kita suka bilang bahwa expectation is a bitch sometimes, gitu ya. Jadi kalau lo nggak mau tersakiti oleh ekspektasi lo sendiri, lo jangan manipulasi orang. Coba kalau lo digituin. Ketika ada seorang laki-laki, kalau dibalik keadaannya, ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang sebenarnya dia adalah laki-laki yang salah lah gitu lah istilahnya ya, bukan dia sebenarnya nggak punya niatan baik sama lo ya, tapi gitu ya dia mengatakan hal yang ingin lo dengar ya, dia ada di saat yang tepat gitu ya, saat lo butuh shoulder to cry on gitu ya. Jadi laki-laki yang salah ketika mengatakan semua hal yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat kan bisa bikin lo kelepek-kelepek. Abis itu dia bilang, iya gue kan cuma say all those things, gue cuma mengatakan semua ya karena gue pengen bilang aja. Tapi kalau ditanya cinta apa enggak, gue nggak cinta sama lo. Gimana rasanya gitu ya? Kan dia juga sebenarnya memanipulasi. Bisa jadi si cowok ini juga sama kayak lo sebenarnya punya niatan seperti itu. Dia cuma mikir, gue bisa dapatin lo nih, tunggu aja. Gitu. Makanya gue nggak percaya pada playing games pada setiap relationship. Gimana nih kak, aku mau playing games dong gitu. Kalau misalnya dia telepon, aku mau sok-sok sibuk. Nanti 5 menit kemudian baru aku jawab. Like, apaan sih gitu? Please don't do that. Lo suka, lo bilang iya gitu. Kalau lo nggak suka, oh sorry ya, gue nggak tertarik. Kenapa ya? Nggak tahu, gue nggak nyaman aja. Nggak apa-apa, jangan di string along gitu orang-orangnya. Hari gini capek. Manipulatif itu nggak pasti ada side effects lah gitu kan. Maksudnya kalau lebih otentik ya kan, kita lebih otentik, lebih jujur. Nanti relationship-nya kan lebih genuine gitu kan. Kebanyakan gitu sih. Nah, ini cewek-cewek juga yang aku perhatiin gitu ya Mbak Zoya ya, mereka kadang ya gitu karena cinta sama seorang ya dibilang fuckboy atau apa gimana. Mereka pikir dengan seks yang spesial terus bisa jadi dimiliki gitu loh, jadinya kayak nggak. Padahal yang harus dikejar emotional connection ya. Betul. Mungkin kalau dari emotional connection bisa mungkin jadi. Lebih bisa menurut gue. Ya, kalau misalnya lo adalah orang yang dia butuhkan sama dia gitu. Cuma jangan jadi ini ya, jangan jadi fill in the blank kind of woman. Jangan jadi kayak perempuan. Kan ada ujian yang isian tuh ya. Nah, kita jangan jadi perempuan kayak perempuan isian begitu, kayak ujian isian. Jadi, oh, dia butuh ini, aku datang memenuhi. Ini aku datang memenuhi gini. Laki itu sebenarnya makhluknya lebih simpel kok gitu ya. Ronald bisa ini yang mengkonfirmasi. Laki kalau dia suka karena dia adalah makhluk hunting, dia akan ngejar, dia akan konsisten, dia akan make sure lo jadi miliknya dia. Ya, dia akan melakukan segala cara untuk membuat lo ngelihat dia, meskipun dia laki paling pemalu sedunia. Ya. As simple as that. Jadi kalau dia nggak ngejar lo, dia minta membuktikan cintanya, mungkin dia nggak suka sama lo gitu. So, what you doing gitu. Kalau dia suka, dia ngejar kok.
Dan kalau dimanipulasi ntar ceweknya yang kecewa sendiri gitu kan. Iya. Jadi cewek-cewek juga ya berhentilah mikir itu bakal works gitu loh. Kan banyak juga cewek-cewek yang mikir itu bakal Heeh. works gitu karena Dan mereka kalau pikir dimanipulasi, laki-laki lu suka akan seks. Iya. iya. Karena laki-laki suka Hmm. seks, lu memanipulasi lewat seks, abis itu lu akan selalu Mm-mm. ketakutan sama perempuan yang lebih seksi dari lu, yang Iya mendekati dia dengan betul. seks juga. Terus dia gitu, relationship-nya jadi penuh Oh, keparnoan. Akhirnya lu ngerasain cinta, tapi lu nggak bisa menikmati cinta. Itu basi banget sih. iya, iya. Oh, jadi sekali lagi nih yang denger nih ya, cewek-cewek nih di chat, ya, lupain deh kayak gitu-gitu. Itu cuma nyakitin diri kalian loh. Kadang cewek-cewek melakukan seperti itu, terus kalau laki-lakinya nggak merespon, mereka malah nyalain laki-lakinya PHP gitu. Jadi kayak semacam, ya Gimana kan, sih? semacam ya begitu begitulah Lu, jadinya. dia sendiri yang cari gara-gara ya. Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Mbak Zoya. Boleh. Sudah bosan apa? Nggak sih, aku akan ada live lagi sih nanti. Jadi paling satu Kenapa? pertanyaan lagi ya, jam 9. Oke. 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 Katanya ada yang nanya nih, Mbak Zoya pernah seks sama Ronald Ya. Frank belum? Rahasia. Oh iya dong, dan kasih tahu dong enak aja. Rahasia. Aduh, gimana sih? Menurut kamu gimana? What do you think? What do you think? Iya, waduh. Nih, bagaimana seorang fuckboy slash fuckgirl mendapatkan